Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Bunga Mardatila SSI MSTAT dan rekan-rekan semua. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Siti Rahmah dengan NIM C1B024154. Saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Dinar Rahmawati dengan NIM C1B024132. Saya Mariam Hairani dengan NIM C1B024116. baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Penerapan Metode One Way ANOVA menggunakan alat statistik SPSS. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mariam. Kepada Mariam dipersilahkan. Nah, slide-nya. Nah, pertama pengertian ANOVA. Pengertian ANOVA ANOVA sendiri kependekan dari Analysis of Variance. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok tersebut. Lalu, pengertian SPSS. Slide berikutnya. Pengertian SPSS adalah Statistical Product and Service Solution, yaitu program yang dimaksudkan untuk membantu dalam analisis statistika. SPSS yang dirilis oleh SPSS Inc. berguna untuk riset internal dan penelitian di bidang akademik dan non-akademik. SPSS memiliki banyak fitur yang dapat disesuaikan untuk digunakan sesuai dengan tingkat analisis. Untuk tugas bisnis seperti menghitung biaya dan keuntungan dan melakukan survei kepuasan pelanggan. SPSS juga dapat digunakan menurut negara 2018, pengguna dasar SPSS juga mencakup manajemen data seperti dokumentasi data, penajaman file, seleksi kasus, dan pembuatan data turunan. Lalu, jenis ANOVA. Yang pertama, ada One Way ANOVA, digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antar lebih dari dua kelompok berdasarkan satu faktor, variabel independen. Contohnya seperti sebuah penelitian ingin mengetahui apakah jenis pupuk A, B, C berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada faktorial ANOVA. Untuk digunakan melihat pengaruh lebih dari satu faktor, variabel independen terhadap satu variabel dependen, dan juga untuk melihat interaksi antar faktor. Contohnya penelitian tentang pengaruh jenis pupuk A dan B dan jenis tanah di tanah lumpur dan pasir terhadap tumbuhan tanaman. Yang ketiga ada repeated measures ANOVA.
digunakan ketika pengukuran dilakukan berulang kali terhadap objek yang sama. Tujuan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu atau dalam kondisi yang berbeda. Lalu ada multivariate ANOVA. Multivariate ANOVA digunakan saat ada lebih dari satu variabel dependen untuk melihat apakah faktor mempengaruhi keseluruhan variabel dependen secara simultan. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metodologi penelitian sistematik literatur review, di mana penelitian ini disusun sumber daya untuk penelitian dan pengumpulan data mencakup buku, jurnal, dan database yang dikhususkan untuk sains, seperti Google Scholar, ProQuest, dan Science Direct. Systematic Literature Review adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk membedakan, menilai, dan menguraikan semua temuan penelitian yang ada. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mariam atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Rahmawati. Kepada Dinda dipersilakan. Baik, di sini saya akan bacakan mengenai contoh kasus, yaitu di sini terdapat tabel perbedaan margin laba bersih atau NPM 10 BUMN pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya lagi. Baik, yaitu langkah pengujian one way ANOVA pada aplikasi SPSS. Itu pertama, buka dulu aplikasi SPSS-nya. Yang kedua, buka tampilan variabel view, lalu buat dua variabel. Yang pertama diberi nama NPM sebagai variabel terikat, dan yang kedua, tahun sebagai variabel faktor. Tiga, untuk variabel tahun, pastikan tipenya diubah ke numerik. Lalu beri tabel tahun, setelah itu ubah measure-nya menjadi nominal, dan isi value labelnya seperti pada tabel, yaitu 1 sama dengan 2018, 2 untuk 2019, 3 untuk 2020, 4 untuk 2021. Kemudian selanjutnya, untuk variabel NPM juga diubah tipenya ke numerik, lalu atur desimalnya menjadi 2 digit di belakang koma. Berikan label NPM dan ubah measure-nya menjadi scale. Lalu, oke. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, langsung saja masuk ke uji homogenitas dan ANOVA. 1, pilih analisis compare. Pilih analis, lalu klik compare means. Kemudian klik panah di sebelah kanan, pilih one way ANOVA, sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini. Slide selanjutnya. Untuk tahun dimasukkan ke faktor, sedangkan NPM ke dependent list. Seperti tabel di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya, lalu pilih post hoc dan centang pada 2K. Baik, selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu klik option, centang pada bagian deskriptif dan homogeneity of variant test, pilih continue, lalu oke. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Dinda, terima kasih banyak kepada Dinda Rahmawati atas pemaparan materi yang sangat jelas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian homogenitas. Boleh, Sofi, ke slide selanjutnya. Pengujian homogenitas varians atau disebut juga persamaan varians dilakukan untuk mengetahui apakah berapa kelompok data memiliki varians atau keragaman data yang sama atau tidak. Ini penting karena salah satu syarat utama dalam analisis ANOVA atau analisis varian adalah varian antar kelompok harus homogen atau seragam. Dalam penelitian ini digunakan uji Levene sebagai metode untuk menguji homogenitas varians. Selain Levene, ada beberapa uji lain yang bisa digunakan seperti uji Bartlett, Hartley, Cochrane, Brown, dan Frost. Frost mengacu pada eh, Ors- Ostertagova dan Ostertag pada tahun 2013. Namun, uji levelnya lebih umum digunakan terutama saat data berdistribusi normal dan jumlah kelompoknya lebih dari dua. Nah, dari hasil pengujian SPSS, dari output SPSS diperoleh nilai statistik levelnya sebesar 0,515 dan nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,674. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 yaitu 0,674 lebih besar dari 0,5, maka kita tidak menolak hipotesis nol yang berarti varians antar kelompok tidak berbeda secara signifikan. Kesimpulannya, empat kelompok tahun yang dianalisis memiliki variansi data yang mirip atau identik sehingga syarat homogenitas variansi untuk uji ANOVA satu arah telah terpenuhi. Slide selanjutnya. Nah, perbandingan post hoc ini merupakan tes signifikasi statistik dari perbedaan antara rata-rata kelompok yang dihitung setelah melakukan ANOVA yang menunjukkan perbedaan secara keseluruhan. Output post-test akan membantu untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki rata-rata NPM yang sama atau berbeda. Post-test ini menggunakan tes 2K, uji 2K HSD merupakan uji perbandingan berganda yang menentukan apakah tiga men atau lebih dalam satu himpunan ANOVA berbeda nyata. Bandingkan rata-rata NPM tahun 2008, 2018, 19, 2020, dan 2021. Dapat dilihat pada perbandingan rata-rata NPM pada tahun 2008 dengan 2019 terdapat angka perbedaan rata-rata NPM pada tahun tersebut adalah 2,96. Angka 2,96 dihitung dengan menggunakan rata-rata NPM tahun 2019 sebesar 2,92. Da- dari nilai rata-rata yang tertera pada keluaran deskriptif NPM tahun 2018 sebesar 5,96. Di sisi lain, kisaran perbedaan penjualan rata-rata adalah dari min 0,83 batas bawah hingga 6,76. Untuk membedakan kedua tahun terhadap rata-rata NPM, perlu diketahui apakah nilai signifikansi hasil keluaran SPSS berada di atas atau di bawah 0,05. Nilai signifikansi sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 yang ditunjukkan oleh keluaran perbandingan berganda di atas. Oleh karena itu, NPM tahun 2018 dan 2019 dihitung sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata deskriptif NPM antara dua tahun tersebut.
Dilihat pada tabel multiple compression, keseluruhan dapat disimpulkan bahwa seluruh perbandingan NPM pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan atau sama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai signifikansi yang tertera bahwa tidak ada nilai signifikansi yang di bawah atau kecil dari 0,5. Semua nilai signifikasi dari keempat tahun tersebut adalah lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan. Slide selanjutnya, Sophie. Yang kiri tadi kelewat. Ya, ini. Nah, uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari beberapa kelompok data, dalam hal ini rata-rata NPM atau Net Profit Margin dari 10 BUMN selama 4 tahun memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, dari dasar pengambilan keputusan dalam uji ANOVA, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok atau rata-rata dianggap sama. Nah, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antar rata-rata kelompok. Dari hasil uji tersebut, berdasarkan output ANOVA yang ditampilkan, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya, rata-rata NPM dari 10 BUMN selama 4 tahun adalah sama, atau tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keempat tahun tersebut. Kesimpulannya, perusahaan-perusahaan BUMN yang dianalisis memiliki performa NPM yang stabil selama 4 tahun tanpa fluktuasi signifikan yang membedakan tiap tahunnya. Baiklah, Sofi, lanjut kesimpulan. Baiklah teman-teman, dari dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil kajian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metode one way ANOVA merupakan alat analisis statistik yang efektif untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari beberapa kelompok. Dalam hal ini, margin laba bersih atau NPM 10 BUMN dari tahun 2018 hingga 2021. Penggunaan aplikasi SPSS membantu mempermudah proses pengujian data secara sistematis, mulai dari pengolahan data, uji homogenitas, hingga analisis varians. Metode sistematik literatur review atau SLR digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk memperoleh sumber data yang valid dan relevan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perbedaan kinerja keuangan BUMN antar tahun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis penerapan metode one way ANOVA menggunakan alat statistik SPSS. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam presentasi dan materi yang kami sampaikan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila selama presentasi ini ada kekurangan baik dari segi penyampaian maupun materi yang disampaikan. Kami akhiri presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kembalikan kepada Waalaikumsalam. moderator Lutfia. Baik, terima kasih Siti Rahmah dan beserta anggota kelompok 10 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik pada siang hari ini. Mohon izin Ibu, apakah langsung ditutup saja Ibu? Ya, boleh.
Terima kasih Lutfia selaku moderator yang telah memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Tadi telah kita simak 5 kelompok, besok malam 6 kelompok karena kelompok 6 mau memperbaiki kesalahannya tadi ya. Benar Betul, ya, Ibu. Lutfia? Jadi kita mulai pada pukul 19.30 besok malam. Ingatkan Ibu juga ya, khawatirnya Ibu lupa juga. Karena banyak juga nih yang UTS-nya via Zoom untuk prodi lain. Itu juga geser-geser ya jadwalnya karena kadang ya masalah kayak tadi ada mati lampu, ada yang masih di perjalanan mau pulang ke rumahnya di luar kota gitu dan lain sebagainya. Karena ini weekend jadi Ibu maklumi semuanya. Dan kalau memang Ananda tidak mau weekend ya bisa ada pilihannya kan di hari Rabu atau di hari Jumat belum juga ya. Rabu atau Sabtu depan lagi gitu berarti ya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Kabar-kabari kalau memang mau ada perubahan jadwal, kalau nggak mau besok ya, nggak masalah sih. Tapi kalau siap besok malam, alhamdulillah. Oke, demikian Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas semangat dari Anda semua. Dan tadi sudah Ibu lihat setiap kelompok itu sudah memaparkan dengan jelas dan ada semoga yang menyimak juga memahami ya. Yang tidak ikut ya ini yang ibu print screen cuma yang hadir. Jadi yang hadir hadir dari awal sampai akhir ini ada poin penambahan, tapi ibu tidak mengurangi nilai untuk yang tidak hadir karena bisa jadi karena mati lampu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari ibu. Eh, Selamat siang Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.